Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penduduk desa Sukawedi? Kembali lagi bersama gua Komarudin. Kali ini gue bakal menceritakan kisah dari teteh temen gua, yaitu Teh Devi. Baiklah, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Pada suatu hari, Teh Devi ini sedang berkunjung ke teman suaminya yang sudah cukup lama tidak bertemu. Maka mereka memutuskan mengadakan pertemuan pada hari itu. Teh Devi ini dan suaminya saat itu berangkat ke rumah temannya siang hari dan sampai pada lokasi rumah temannya ini sekitar pukul 4 sore. Singkat cerita, mereka berbincang-bincang dan saling bertukar cerita hingga tak terasa mereka sudah melakukan perbincangan ini hingga pukul 11 malam itu. Mereka pun segera pamit dengan pihak tuan rumah dikarenakan waktu yang sudah larut malam pula. Pada saat mereka berangkat, mereka melalui jalan utama yang cukup besar, namun membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menempuhnya. Karena waktu sudah cukup larut malam, mereka memutuskan untuk pulang melalui jalan pintas dengan harapan agar dapat sampai ke rumah dengan lebih cepat. Namun, jalan pintas ini merupakan jalan desa yang mana harus melewati kawasan pabrik terlebih dahulu. Dan saat itu, jalanan tersebut masih sangat sepi. Tetapi mereka tidak banyak pikir panjang dan tetap akan menggunakan jalan tersebut gitu untuk mereka pulang. Lalu mereka pun beranjak pulang dari tempat temannya tersebut. Ketika telah melewati kawasan pabrik, mereka mulai memasuki kawasan pedesaan yang jaraknya sebentar lagi sudah hampir sampai di rumah mereka. Pada saat itu, Teh Devi sedang sibuk bermain HP dan suaminya sedang fokus ke arah depan untuk berkendara. Namun, suaminya merasa suasana berubah jadi agak dingin. Ya, walaupun mereka pulang sudah waktu larut malam ya, tapi menurutnya suasananya berbeda dengan malam-malam biasanya. Setelah merasakan hawa yang seperti itu, suaminya ini melihat ada sosok putih sedang berdiri di sebelah jalan. Lalu suaminya kakak temen gue ini langsung bilang ke istrinya gitu, "Dek, lihat deh, apaan itu?" Istrinya pun yang sedang asik bermain HP langsung menoleh ke arah yang ditunjuk suaminya. "Ah, itu mah cuma karung," gumam istrinya. Lalu suaminya lagi pun menjawab, "Kok karung bentuknya aneh ya?" Nah, pada saat mendengarkan cerita dari Teh Devi ini, gue cukup heran juga gitu ya. Karena pada saat dapat respon dari suaminya ini, Teh Devi ini langsung bilang gitu ke suaminya, "Coba putar balik kita lihat." Ya. Nah, padahal mereka sudah melewati gitu sosok tersebut itu. Tapi Teh Devi ini sebenarnya orang yang cukup penakut, tetapi beliau juga orang yang cukup penasaran gitu akan hal-hal seperti itu. Nah, karena desakan dari istrinya ini, maka suaminya pun memutuskan putar balik gitu untuk mengecek apakah benda tersebut gitu atau apakah itu gitu. Nah, saat mereka putar balik, ternyata sosok itu masih ada di tempat di mana saat mereka pertama melihatnya gitu. Saat sudah cukup dekat, sosok tersebut semakin jelas bentuknya gitu, dengan kain putih yang lusuh, wajah yang menghitam, mata yang merah, ujar mereka gitu. Nah, dan mereka pun mulai merinding gitu karena semakin dekat mereka semakin melihat gitu apa bentuk asli itu, dan mereka pun setuju gitu dalam hati bahwa sosok tersebut merupakan pocong itu. Nah, saat pocong itu hendak didekati, pocong tersebut langsung meloncat seakan-akan merasa dikejar gitu. Pocong itu meloncat ke arah depan, dan pocong itu pun langsung terbang gitu. Nah, suaminya pun langsung bilang, "Kan bener,
Istrinya pun langsung menjawab, ya udah ayo langsung pulang aja, dengan nada yang cukup tinggi gitu. Mereka pun langsung putar balik lagi ke arah rumah mereka. Langsung suaminya dengan kecepatan tinggi langsung terbirit-birit langsung lah intinya, karena mereka sudah tidak percaya gitu, seperti tidak percaya dengan pengalaman yang mereka rasakan pada malam itu gitu. Nah, baiklah, itu saja cerita gua kali ini di podcast Do You See What I See. Sebenarnya masih banyak lagi cerita-cerita dari Teh Devi ini. Dan ya, jadi beliau memiliki pengalaman dengan makhluk-makhluk tak kasat mata gitu. Mungkin di lain kesempatan bakal gue ceritain lagi cerita-cerita beliau. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa.